dalam farmakokinetik. Yang pertama adalah bioavailability. Semakin besar bioavailability-nya, artinya obat tersebut semakin mudah terserap semuanya ke dalam darah. Yang kedua adalah ekresi di urin ya. Kenapa? Begitu semakin besar ekresi di urin berarti dia mengalami berdampak terhadap ginjal. Yang ketiga adalah T setengah. Semakin panjang T setengah berarti long term, lebih panjang cara penggunaan obat-obatnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari segala yang sudah ada di sini berdasarkan studi yang dilakukan ternyata pitavastatin memiliki bioavailability yang paling tinggi, berdampak terhadap ginjal dengan lebih kecil dibanding yang lainnya, dan T setengah yang panjang. Nah, ini yang saya bintangin adalah yang digunakan malam hari. Jadi kadang-kadang pasien bilang, oh semua obat kolesterol harus digunakan malam. Tidak harus, ya. Bisa ada obat-obatan yang bisa digunakan anytime. Ini yang malam hari. Oke, ini tadi sudah disampaikan juga studinya bahwa ini mempunyai efikasi terhadap penurunan LDL sampai 12 minggu itu bisa mencapai 47% ya pitavastatin untuk menurunkan LDL-nya. Saya ingin challenge teman sejawat, saya sering mendapatkan pertanyaan dari dokter atau dari perawat atau bahkan dari pasien, Mbak, bagusan mana sih misalnya bagusan mana sih pitavastatin dengan atorvastatin? Ya, bagusan mana sih, itu berarti kan kita melihat tergantung dari faktor yang mau dilihat. Kalau tadi pasien NA itu dia mengalami diabetes, berarti kita akan melihat terkait dengan diabetes ya dan dislipidemianya. Jadi kita melihat kasusnya kenapa. Nah, ini saya ambil dari studi yang Gumpret ya. Ternyata bentar ya. Dari sini ternyata kita bisa melihat baik pitavastatin 4 mg maupun atorvastatin 20 sampai 40 mg yang diberikan pada pasien diabetes mellitus yang terkombinasi atau mix dengan dislipidemia, dia mempunyai efektivitas yang baik sama, yaitu menurunkan sama-sama LDL. Ini yang merah ya pitavastatin, yang abu-abu ini yang atorvastatin. Tetapi dampak terhadap diabetesnya ternyata lebih kecil pitavastatin ya. Nah, saya mau kasih tip nih ke teman sejawat semua, bagaimana caranya mencari perbandingan effectiveness. Jadi teman sejawat nggak usah buka buku yang tebelnya seperti, ya buku penting sih buat pada saat kita jadi mahasiswa ya. Oh, jadi praktisi buka buku udah tinggal pasiennya ya. Jadi kita ambil nih ke laman ini, saya nggak promo laman ini karena memang ini lamannya paling sering saya pakai, buka PubMed, terus ketik, mau nggak mau pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia dia belum bisa mendetek. Comparative Effectiveness Research and atorvastatin and rosuvastatin and dislipidemia. Maksudnya apa? Kita mau mencari sebenarnya mana sih yang lebih efektif, atorvastatin atau rosuvastatin dalam tata laksana dislipidemia berdasarkan riset. Begitu kita search, langsung keluar semua. Tinggal kita baca satu-satu. Ya, hanya hati-hati tadi kalau membaca penelitian itu berapa subjek penelitiannya, metodenya seperti apa, dan berapa banyak penelitian itu dilakukan. Nah, sama tadi kalau mau melihat pitavastatin dengan ator, pitavastatin dengan rosu, kita bisa lihat ke sini. Dan tidak hanya terkait dislipidemia, terkait yang lain pun kita bisa gunakan PubMed ini. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih kita harus ngasih statin? Kadang malah beberapa pasien yang dapat edukasi dari tetangganya, udah minum aja simvastatin, minum aja statin, tanpa diedukasi lebih lanjut resikonya. Tadi sudah disampaikan dokter Dia, ada beberapa resiko yang perlu menjadi pertimbangan. Ada juga benefit yang perlu menjadi pertimbangan. Mana kita memilih berat ini atau berat ini tergantung dari kondisi pasien. Bagaimanapun juga namanya statin, selain dia bisa mengurangi profit lipidnya, LDL dan kolesterol lainnya, dia juga mampu mengurangi kardiovaskular. Jadi pada pasien-pasien yang membutuhkan ini, maka ini dapat diberikan ya. Nah, tetapi untuk mengatasi risknya ini atau risiko ini, kita juga harus pandai-pandai memilih obat mana sih dari golongan, mungkin kita ambil moderate gitu ya, yang mempunyai risk yang paling rendah. Caranya gimana? Kita lihat penelitian lagi. Nah, beberapa penelitian sudah saya ambil, Nah, penelitian ini menyatakan kalau dibandingkan ya, tapi nanti kita bisa lihat penelitian yang lainnya tergantung dari kita mencari penelitian. Nah, ternyata dari penelitian dilakukan oleh si Choi et al. Ya, teman-teman, pitavastatin memiliki lowest cumulative untuk menimbulkan onset diabetes mellitus. Juga, saya juga lihat dari beberapa literatur dari pitavastatin sendiri, bahwa ternyata pitavastatin mempunyai cara kerja yang unik.
dia tidak melalui CYP 450, hampir semua obat melalui proses metabolisme CYP 450, dia tidak, sehingga meminimalkan interaksi yang terjadi ya. Dan ini kalau sampai interaksi terjadi minimal, maka dia cocok untuk pasien yang polifarmasi ya. Oke, ini sediaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi tetap kita harus tahu, kayak kemarin kita cari pitavastatin apa ya, ternyata di Indonesia hanya ada Livalo. Ada 2 sediaan ya, sediaan 4 mg, 2 mg, masing-masing satu box isi 10 film coated, 1 blister 10 film coated dengan 1 box isi 3. Kenapa Livalo? Tadi sudah disampaikan berdasarkan literatur, berdasarkan studi yang dilakukan, dia mampu menurunkan lipid ya sampai 47% selama 12 minggu, dia juga mampu mengendalikan glukosa, dia mampu mengurangi resiko kardiovaskuler dan mengurangi efek samping. Ya, demikian slide saya terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sejawat semuanya bahwa dislipidemia itu bukan penyakit yang mudah diidentifikasi. Penapisannya pun sangat sulit. Ya, jadi dislipidemia tidak menimbulkan gejala dan biasanya baru terdeteksi pada saat pemeriksaan yang terlambat atau pemeriksaan darah medical check up bila dilakukan aware di depan. Ya, untuk itu teman sejawat saya harap dapat memiliki peranan, kemampuan untuk melakukan assessment terkait penata laksanaan pasien dislipidemia. Demikian saya sampaikan, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucy. Livalo merupakan pitavastatin original dengan berbagai keunggulan. Pada kelas moderate intensity statin, Livalo mampu menurunkan LDL hingga 47%. Terbukti meningkatkan kadar HDL secara terus-menerus selama 5 tahun. Livalo sebanding penurunan LDL dan kenaikan HDL pada dosis yang sebanding dengan atorvastatin dan rosuvastatin dengan efek mialgia yang minimal, mampu menurunkan resiko kejadian kardiovaskular sebesar 19% pada primary prevention dan 17% pada secondary prevention. Dengan sediaan yang lengkap yaitu 2 mg dan 4 mg, Livalo merupakan pitavastatin original yang diproduksi di Jepang oleh Kowa Company dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia sesuai hotline tercantum atau kontak dengan medical representatif kami. Para narasumber, kita masuk ke dalam acara berikut adalah diskusi atau tanya jawab yang mungkin teman-teman atau teman sejawat ingin tanyakan kepada Dr. Diah ataupun teman sejawat Ibu Lucy, Apoteker Lucy. Saya sudah terima pertanyaannya cukup banyak. Kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama nanti untuk Dr. Diah 3 pertanyaan, kemudian Ibu Lucy juga 3 pertanyaan, kemudian kalau memungkinkan kita akan buka lagi sesi berikutnya. Untuk Dr. Diah, ada pertanyaan dari teman sejawat Gloria. Perlukah terapi dislipidemia menggunakan terapi gen? Bagaimana bila terapi gen digunakan di Indonesia? Adakah kriteria pasien yang dapat menggunakan terapi gen? Pertanyaan pertama, Dr. Diah. Yang kedua dari teman sejawat Apoteker Merisa Johari. Apakah pasien diabetes mellitus diperbolehkan mengintek atorvastatin sementara efek sampingnya meningkatkan resiko diabetes? Yang ketiga, dari Apoteker Arni Lapu Rambu Ngana Kamusagu. Wah, namanya panjang banget. Apakah pemeriksaan kolesterol total bisa menggunakan alat digital? Harus berpuasa? Barangkali untuk Dokter Diah 3 dulu. Kemudian untuk Ibu Lucy. Yang pertama pertanyaan dari teman sejawat Rizky. Bagaimana mengedukasi pasien mengurangi risiko arteriosklerosis cardiovascular disease terkait kolesterol management? Yang kedua dari Apoteker Sari.
bagaimana pemilihan statin yang sesuai untuk kondisi pasien dislipidemia dengan high resiko